Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan mereview film Asimetris. Film ini diproduksi oleh Watchdog. Produsernya Dandi Laksono, Indra Jati, dan sebenarnya masih banyak kru yang lain yang terlibat dalam pembuatan film ini. Terus rilis tahun 2015. Kemudian durasinya 1 jam 8 menit 28 detik. Negara Indonesia. Oke, sebagai pengantar atau gambaran umum dari film ini, sebenarnya film ini itu merupakan film dokumenter ya, yang berusaha merekam berbagai isu sosial, fenomena-fenomena sosial, ekonomi, kemudian budaya, masyarakat adat juga. Terus dalam film ini juga dia lebih fokus pada isu-isu lingkungan, isu-isu lingkungan di berbagai wilayah Indonesia. Tapi dalam film ini juga lebih terfokus lagi pada wilayah Kalimantan. Ya, dalam film ini juga sesekali merekam berbagai macam konflik antar masyarakat adat dengan pihak korporat perusahaan sawit. Film ini menceritakan banyak tentang isu lingkungan terkait dengan sawit, biodiesel, kemudian biaya ekonomi dan sebagainya lah. Kemudian film ini tuh digarap dalam perjalanan ekspedisi Indonesia Biru. Ekspedisi Indonesia Biru ini perjalanan mengelilingi Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2015 itu oleh Dandi Laksono dan kawannya yang biasa disebut Ucok, Bang Ucok. Mereka berdua ini melakukan ekspedisi dalam kurun sepanjang tahun 2015 itu. Mereka menyusuri berbagai macam wilayah di Indonesia yang khususnya memiliki konflik-konflik sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan mereka menggunakan sepeda motor untuk menginjil. Kemudian film ini juga sangat digarap, sangat apik ya, sangat bagus sekali dalam bentuk film dokumenter. Kemudian dikemas dengan kelebihan dari film ini itu dia digarap dengan metode-metode jurnalistik investigasi, karena melihat latar belakang dari keduanya itu antara dari Laksono dan temannya Ucok itu, mereka backgroundnya adalah jurnalis. Oke. Selanjutnya tentang ringkasan atau isi film. Film ini menceritakan nasib masyarakat Kalimantan yang menderita akibat emisi asap dari pembakaran hutan dan tanah gambut tahun 2015 untuk program nasional cetak 1 juta hektar sawah di lahan gambut. Ini termasuk programnya pemerintahan Pak Jokowi ya. Dan sebenarnya di awal film itu dia menunjukkan kalau ternyata program cetak 1 juta hektar sawah itu udah pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru, dan hasilnya yaitu mangkrak gitu. Kita bisa lihat di awal film itu menunjukkan ada satu aliran sungai besar di Kalimantan dan ada bendungan juga yang rencananya memang dulu itu untuk mengairi persawahan yang diprogramkan itu, yang cetak 1 juta hektar sawah itu, dan ternyata ya mangkrak, nggak bisa, karena ya mungkin karena kondisi geografis dan sifat dari tanah itu ya. Nah, dan kemudian asimetris ini di awal-awal juga sangat menyentuh hati gitu ya, menceritakan nasib masyarakat Kalimantan yang menderita atas emisi asap tadi dari pembakaran hutan gambut. Kemudian tercatat pada bulan Oktober 2015 itu kadar polusi di daerah Palangkaraya mencapai 1.300% dari ambang kualitas udara yang sehat bagi manusia. Bayangkan, di awal di film itu banyak menceritakan tentang kabut asap, dimana meskipun kondisinya siang gitu ya, ternyata gelap banget karena asap yang memang benar-benar tebal gitu akibat dari kebakaran lahan gambut. Apalagi lahan gambut itu tanah yang teksturnya berbeda dengan tanah pada umumnya. Dia itu di dalamnya itu menyimpan
kayak serbuk-serbuk apa ya, peleburan dari hutan mungkin beberapa juta tahun yang lalu gitu ya, akhirnya membentuk kayak tanah dan sifatnya itu mudah terbakar sifatnya itu mudah terbakar di dalamnya itu, makanya sangat susah untuk untuk menanggulangi kebakaran lahan gambut itu kalau tidak dari kita mencegahnya gitu. Nah terus dalam film ini juga bagaimana kemudian kita dapat saksikan ya, anak-anak kecil dan bayi sangat menderita akibat emisi asap, kabut asap yang melanda masyarakat. Mereka sangat kesusahan untuk bernapas, bahkan mengalami infeksi saluran pernapasan akibat polusi kabut asap itu. Dan film ini juga menceritakan bagaimana petani kecil kehilangan sumber daya alamnya, kehilangan sumber kehidupannya. Kita bisa lihat dalam film ini juga antara masyarakat adat Mahuze ya, masyarakat adat Mahuze melawan korporat, melawan perusahaan sawit yang mereka mempertahankan. Dalam film ini mereka berusaha mempertahankan hutan hutan pohon sagu itu kan, karena pohon sagu itu secara kultur, secara budaya dan turun temurun itu memang pohon sagu itu ya makanan pokok mereka, makanan khas dan makanan pokok. Kalau mungkin kita di Jawa atau di beberapa daerah makanan pokoknya atau ininya kan padi itu, beras, mereka tuh sagu, dan itu sudah kulturnya, sudah turun temurun mereka makan itu. Jadi akhirnya film Simetris ini kayak membuka mata kita ya, terhadap di samping itu ya, di samping itu film ini juga membuka mata kita terhadap tingginya biaya pertumbuhan ekonomi, makanan industri, kemudian deterjen, biodiesel apalagi, soalnya film ini ya menyoroti soal itu juga. Biodiesel yang bahan utamanya itu adalah sawit, tanaman ini tergolong monokultur, itu tanaman monokultur ya itu. Kemudian film ini juga menceritakan bagaimana masyarakat Mahuze Kalimantan menghadapi korporasi sawit untuk mempertahankan pohon sagunya secara kultur dan budaya tadi, yang memang merupakan kebutuhan pokok mereka, makanan sehari-hari mereka. Ya kurang lebih film itu menceritakan itu ya, bagaimana kemudian negara absen dalam hal ini ya. Meskipun pada akhirnya kemudian negara membentuk badan restorasi gambut, tapi kenapa kok baru dibentuk gitu setelah terjadinya berbagai macam bencana kebakaran gambut, tidak sebelumnya mencegah gitu kan, pertanyaannya kan seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin isi filmnya seperti itu. Lalu amanat apa sih atau pesan apa sih yang ingin disampaikan dalam film ini? Film ini menyampaikan bahwa sebenarnya seberapapun besarnya keuntungan dari bisnis sawit, tetap tak seimbang dengan kerugian yang diderita masyarakat yang terdampak dan kelak nanti diwariskan anak cucu kita. Ya soalnya melihat melihat di film Asimetris ini kan bagaimana kemudian kita ditunjukkan berjuta-juta hektar pohon hutan ditebang, dibakar untuk cetak 1 juta hektar sawah, itu yang pada yang secara geografis secara ini kan susah gitu untuk beralih dari yang beralih dari makanan pokoknya sagu yang biasanya ini ya gitu ya intinya. Jadi susah untuk beralih ke menanam sawah gitu ya, menanam padi gitu. Karena sudah kulturnya mereka makan sagu, mereka hidup dari hutan, dari ya ini sebagainya. Nah, terus kelebihan dari film ini, film ini sangat berani dan luar biasa menarik, informatif, serta sangat teliti dan detail secara data informasi. Karena film ini ya di awal tadi saya sebutkan bahwa film ini dikemas dengan metode jurnalistik investigasi.
Untuk selanjutnya, apa yang bisa dipelajari dari asimetris ini? Bahwa asimetris ya membuka mata terhadap tingginya biaya tadi pertumbuhan ekonomi, makanan industri, deterjen dan biodiesel tadi. Belum pernah ada film yang menggambarkan tingginya ongkos primadona ekonomi atas manusia, hutan dan lingkungan. Lingkungan selalu menjadi objek menarik, objek yang sangat molek untuk dieksploitasi. Mungkin kurang lebih seperti untuk informasi saja ya. Selain film ini juga dari Watchdog itu ada beberapa film yang ya sama terkait dengan isu-isu lingkungan. Itu ada Sexy Killer, terus kemudian ada Bajo, ada apa lagi, banyak. Oke, mungkin review film Simetris cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.